Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Bertemu lagi bersama Bapak Nopri Juni Zulnis Pardi SPDI, Guru Matematika SMP Negeri 6 Padang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Untuk lebih pahamnya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah Nanda, sekarang kita akan membahas tentang bunga tunggal. Sebagai masyarakat Indonesia, kata-kata bunga sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bunga sering kita jumpai di bank atau di koperasi. Bunga biasanya diberikan dalam bentuk persentase. Jadi kalau bunga 15% per tahun, artinya bunga 1 tahun itu adalah 15%. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh pihak peminjam kepada yang meminjam atas dasar persetujuan bersama. Atau bunga juga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada yang menabung atas persetujuan bersama. Untuk menentukan bunga, bisa dicari bunga 1 tahun atau bunga per bulan. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan. Misalkan pinjaman atau tabungan semula sebesar M dengan suku bunga tunggal I% per tahun, maka pertama, besar bunga atau B setelah T tahun adalah B sama dengan T dikali I% dikali M. T adalah tahun, I% adalah persentase bunga, M adalah modal awal. Yang kedua, besar bunga atau B setelah B bulan adalah B sama dengan B per 12 dikali I% dikali M. B besar bunga, B kecil adalah bulan, I% persentase bunga, sedangkan M adalah modal. Modal akhir adalah gabungan antara modal semula dengan besar bunga. Atau modal akhir sama dengan modal semula ditambah besar bunga. Untuk lebih pahamnya, mari perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Penyelesaiannya, diketahui dari soal ini, M atau modal sama dengan Rp 200.000. Kemudian I persentase bunga sama dengan 18%. Kemudian B sama dengan 6 bulan. Yang ditanya jumlah uang Dika setelah 6 bulan. Jawab. Pertama kita cari dulu besar bunga yang diperoleh Dika selama 6 bulan. B sama dengan B per 12 dikali I% dikali M. Sekarang kita ganti. B sama dengan, ini bulan kita ganti dengan 6. 6 per 12 dikali I% kita ganti dengan 18 per 100. Jadi 18% artinya sama dengan 18 per 100. Dikali modal Rp 200.000. B sama dengan, ini 6 per 12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali 18, ini 200.000 kita sederhanakan dengan 100, sama-sama dibagi 100, Rp 2000. Jadi setengah dikali 18 dikali Rp 2000. B sama dengan, ini setengah dari 18 adalah 9 dikali Rp 2000 sama dengan Rp 18.000. Setelah
kita dapatkan besar bunga yang diperoleh Dika selama 6 bulan, maka bisa kita cari jumlah uang Dika setelah 6 bulan adalah M ditambah B. M adalah modal, sedangkan B adalah besar bunga. Jadi sama dengan Rp 200.000, ini modal, ditambah Rp 18.000 atau besar bunga yang diperoleh Dika. Jadi sama dengan Rp 218.000. Jadi jumlah uang Dika setelah 6 bulan adalah Rp 218.000. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Penyelesaiannya, pertama kita buat diketahui dari soal ini adalah persentase bunga atau I sama dengan 15%. Kemudian waktunya B sama dengan 3 bulan. Kemudian B besar atau besar bunga sama dengan Rp 9.000. Yang ditanya besar simpanan Fitri semula atau modal awal. Jawab. Jadi besar kita cari terlebih dahulu besar bunga 3 bulan yaitu B per 12 dikali I persen dikali M. Jadi tetap kita memakai rumus ini untuk menentukan modal semula. Sekarang kita ganti besar bunga Rp 9.000, kemudian ini waktunya 3 per 12 dikali ini I persen, persentase bunga 15%, artinya 15 per 100 dikali M. M ini yang akan kita cari, kita biarkan terlebih dahulu. Selanjutnya 9.000 sama dengan ini 3 per 12, sama-sama kita bagi 3, 1 per 4 dikali 15 per 100 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, dapat 3 per 20 dikali M. Rp 9.000 sama dengan 1 dikali 3, 8 dikali 20, 80, jadi 3 per 80 dikali M. Kemudian ini Rp 9.000 kita kali dengan 80 sama dengan Rp 720.000 sama dengan 3 dikali M. M sama dengan Rp 720.000 dibagi 3. M sama dengan Rp 240.000. Jadi 720.000 dibagi 3 sama dengan Rp 240.000. Jadi besar simpanan semula Fitri adalah Rp 240.000. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita buat diketahui dari soal tersebut. Modal semula atau MS sama dengan Rp 4 juta. Kemudian I sama dengan 8%, persentase bunga. Kemudian modal akhir atau MA sama dengan Rp 4.400.000. Besar bunga. Jadi karena modal akhir dan modal semula diketahui, maka besar bunga bisa kita peroleh yaitu MA dikurang MS. MA modal akhir Rp 4.400.000 dikurang modal semula Rp 4 juta sama dengan Rp 400.000. Jadi besar bunga atau B sama dengan 400.000. Yang ditanya, berapa lama Edi menabung di bank? Jawab. Jadi tetap kita memakai rumus besar bunga. Besar bunga atau B sama dengan B per 12 dikali I persen dikali MS.
Kemudian kita ganti nilainya. Besar bunga kita ganti dengan Rp 400.000 sama dengan B kita ganti dengan waktunya. Ini yang akan kita cari, kita biarkan B per 12 dikali I persen kita ganti dengan 8%, 8 per 100 dikali MS atau modal semula sama dengan Rp 4 juta. Rp 400.000 sama dengan B per 3. Jadi 3 ini kita peroleh 8 dan 12 ini sama-sama kita bagi 4. 8 sisa 2, kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi B per 3 dikali 2 dikali 4 Rp 40.000. Jadi yang Rp 4 juta kita bagi dengan 100, sama-sama dibagi 100 sama dengan Rp 40.000. Rp 400.000 sama dengan B per 3 dikali Rp 80.000. Jadi 80.000 2 dikali Rp 40.000. Rp ini kita kalikan Rp 400.000 dengan 3, Rp 1.200.000 sama dengan B dikali Rp 80.000. Maka B sama dengan Rp 1.200.000 rupiah dibagi atau per 80.000. B sama dengan 15. Jadi 1.200.000 dibagi 80.000 adalah 15. Jadi lama Edi menabung agar tabungannya menjadi Rp 4.400.000 rupiah adalah 15 bulan. Sekarang kita masuk soal yang keempat. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita buat diketahui dari soal tersebut. Jadi diketahui M atau modal sama dengan Rp 600.000 rupiah. Kemudian I atau persentase bunga sama dengan 21%. Kemudian B lama meminjam sama dengan 10 bulan. Yang ditanya besar angsuran tiap bulan. Sekarang kita lihat jawabannya. Jumlah tabungan dan bunganya setelah 10 bulan. Jadi kita cari dulu berapa jumlah tabungannya dengan bunganya selama 10 bulan. Yaitu sama dengan besar pinjaman ditambah besar bunga. Besar pinjaman yaitu M, besar bunga yaitu B per 12 dikali I persen dikali M. Jadi sama dengan M ditambah B per 12 dikali I persen dikali M. Sekarang kita ganti besar pinjaman atau M Rp 600.000 ditambah B lamanya tadi kita ganti 10 per 12 dikali I persentase bunga yaitu 21% sama dengan 21 per 100 dikali modal Rp 600.000 sama dengan Rp 600.000 ditambah ini 10 per 12 sama-sama kita bagi 2 5 per 6 dikali ini 21. Kemudian yang Rp 600.000 kita sederhanakan dengan 100 sama-sama dibagi 100 menjadi Rp 6.000. Jadi 5 per 6 dikali 21 dikali Rp 6.000 sama dengan Rp 600.000 ditambah 5 dikali 21 dikali Rp 1.000. Jadi ini yang Rp 6.000 kita sederhanakan dengan 6 sama-sama dibagi 6 maka tinggal Rp 1.000 sama dengan Rp 600.000 ditambah 100
Rp 105.000. Jadi 105.000 ini kita peroleh dari 5 dikali 21 dikali Rp 1000. Sama dengan Rp 705.000. Kita peroleh dari Rp 600.000 ditambah Rp 105.000 sama dengan Rp 705.000. Setelah kita peroleh, maka bisa kita tentukan besar angsuran tiap bulan atau A selama 10 bulan. Jadi A sama dengan pinjaman semula ditambah bunga per periode lama pelunasan. Di pinjaman semula ditambah bunga sudah kita cari. Kita peroleh hasilnya Rp 705.000 per periode lama pelunasan adalah 10. Jadi 705.000 dibagi 10 sama dengan Rp 70.500. Jadi besar angsuran yang dibayar Adam tiap bulan selama 10 bulan adalah Rp 70.500. Demikianlah video kita pada kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi dapat membantu Ananda semua dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bunga tunggal. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.